Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah cerita pendek, tapi maknanya dalam banget. Ini tentang batas-batas pengetahuan kita, dan gimana kalau ternyata kebenaran terbesar itu bukan untuk dipikirkan, tapi cukup untuk didengarkan? Kita mulai dari pertanyaan ini ya, sebuah pertanyaan yang jadi inti dari cerita kita. Gimana sih caranya menjelaskan sesuatu yang pada dasarnya emang nggak bisa dijelaskan? Pertanyaan ini udah bikin banyak pemikir pusing dari dulu. Coba bayangin deh, ada sekelompok murid yang pinter-pinter banget. Kepala mereka penuh sama pertanyaan. Akhirnya, mereka datang ke guru mereka buat cari jawaban atas salah satu misteri terbesar. Murid-murid ini tuh bukan nanya hal-hal sepele loh. Pikiran mereka itu kayak udah mentok, muter-muter terus, mencoba ngukur sesuatu yang mungkin emang nggak ada ukurannya, mencoba mendefinisikan sesuatu yang, ada di luar jangkauan kata-kata kita. Dan inilah jawaban pertama dari sang guru. Sebuah jawaban yang, wow, paradoks banget kan? Intinya, semakin kita mencoba menjelaskan kebenaran pakai kata-kata, kita justru bisa jadi makin jauh dari kebenaran itu sendiri. Bikin mikir banget ya? Nah, kebayang dong gimana bingungnya para murid itu. Jawaban gurunya malah bikin makin banyak pertanyaan baru. Karena mereka pakai logika, mereka nanya lagi, gimana dong? Tapi, jawaban yang mereka terima justru makin misterius. Pertanyaan mereka logis banget sih. Kalau gitu kenapa guru masih ngomongin soal dia? Masuk akal kan? Kalau emang nggak bisa diketahui dan setiap omongan cuma bikin kabur, ya ngapain dibahas? Mereka kayak coba menjebak gurunya dengan logika. Dan jawaban sang guru benar-benar di luar dugaan. Dia nggak menjawab, tapi malah balik nanya. Mengapa burung berkicau? Coba kita resapi dulu pertanyaan ini. Ini dia kunci dari seluruh cerita ini. Jadi, apa sih maksudnya? Kenapa burung berkicau? Yuk kita coba bongkar bareng-bareng makna di balik metafora yang keren ini. Nah, ini dia kuncinya. Burung itu berkicau bukan buat ngasih pernyataan atau argumen. Dia berkicau, ya karena dia memang seekor burung. Itu adalah ekspresi murni dari keberadaannya. Bukan sesuatu yang perlu dianalisis, tapi sebuah tindakan menjadi. Dari sini, kita dapat pelajaran paling penting dari cerita ini. Yaitu, bedanya antara mencoba memahami sesuatu pakai otak dengan sekedar mendengarkan pakai hati. Lihat deh bedanya. Kata-kata seorang cendekiawan itu tujuannya memang untuk dipahami, untuk dianalisis, dibedah satu-satu. Tapi kata-kata sang guru, itu kayak kicauan burung tadi. Tujuannya bukan untuk dipecahkan kayak teka-teki, tapi untuk diterima, untuk dirasakan. Oke, sekarang kita coba perluas idenya. Ini tuh nggak cuma soal kata-kata seorang guru loh, tapi juga tentang suara dari alam semesta itu sendiri. Suara-suara yang seolah-olah ngomong langsung ke hati kita. Coba dibayangin, suara desiran angin di antara dedaunan. Kita kan nggak pernah mikir, apa ya artinya desiran angin ini? Nggak kan? Kita cuma dengerin aja, dan entah kenapa rasanya jadi tenang. Atau suara gemercik air sungai. Suara itu nggak ngasih kita data atau fakta. Tapi entah gimana, suara itu bisa bikin kita merasa terhubung sama sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan tentunya kita balik lagi ke kicauan burung di pagi hari. Kita nggak nanya, burungnya lagi ngomongin apa ya? Kita cuma dengerin dan biarin suara itu ngisi hati kita, entah itu dengan rasa damai atau ceria. Nah, ini dia intinya. Semua suara itu membangkitkan sesuatu di dalam diri kita yang gak bisa dijelasin pakai logika atau pemahaman biasa. Tujuannya bukan biar kita paham, tapi biar kita merasa. Biar ada sesuatu yang bangkit di dalam jiwa kita. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Bagaimana jika kebenaran-kebenaran terbesar dalam hidup ini memang tidak dirancang untuk dipecahkan, tapi hanya untuk didengarkan? Di dunia yang serba sibuk menganalisis, mungkin tantangan kita sebenarnya bukan mencari lebih banyak jawaban, tapi menciptakan lebih banyak ruang untuk sekedar mendengarkan.